Ini adalah arahan dari BKD. Nah, terus yang kedua, di situ Bapak Ibu ada kendala diantaranya ketika mengisi verifikasi edit SKP pada verifikasi SKP, itu ada beberapa nilai yang tidak sesuai. Diantaranya mungkin dari kualitas waktu, kuantitas atau output, ada yang tidak sesuai dengan target waktu. Misalkan pada kuantitas outputnya itu adalah nilai 2. Ketika pada kualitas target waktu, itu ada tidak sesuai. Nah, di situ biasanya pada penilaian sasaran kerja pegawai ini akan muncul minus pada nilai tersebut, mengakibatkan atau mempengaruhi penjumlahan nilai pada sasaran kerja SKP 2020 nilainya kecil. Nah, demikian saya bisa selaku fasilitator bisa untuk membatalkan validasi SKP 2020 di akun fasilitator KCD. Setelah itu Bapak Ibu akan edit sendiri di akun Bapak Ibu, bukan pada akun atasan, untuk bisa memperbaiki nilai yang masih kurang. Misalkan tadinya nilainya 2, seharusnya nilainya 12. Jadi balance, seimbang di antara kualitas output dengan target waktu itu nilainya sama. 12, 12 atau 6 dan 6. Ya, agar ketika kita ngeprint SKP lagi, minus itu akan hilang dan nilainya sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Ya. Terus kendala lagi yang saya suka temukan di sini, di situ Bapak Ibu masih bingung untuk membedakan mana yang divalidasi, mana yang untuk diverifikasi. Jadi mohon perhatian Bapak Ibu. Misalkan ada Bapak Ibu belum masukkan target SKP 2020, mohon dibuatkan dalam selembar kertas dulu agar supaya kita minim kesalahan. Misalkan yang termuat di situ hanya ada unsur utama, sementara unsur penunjangnya itu tidak tercatat. Nah, dari BKN Kanrek 3 minta SKP 2020 ataupun SKP kita yang terdahulu itu sesuai dengan Permenpan RB, diantaranya ada unsur utama dan ada unsur penunjang. Ya. Untuk unsur utama pasti adalah tupoksi utama kita, yaitu merencanakan pembelajaran sampai dengan evaluasi pengayaan pembelajaran. Itu sudah masuk dalam unsur utama. Nah, ada juga bisa Bapak Ibu membuka pada SKP-nya masing-masing ketika edit SKP pada sumber tupoksi. Nanti klik SKP, klik sumber tupoksi, di situ ada tupoksi dan IKI. Nah, bisa Bapak Ibu klik tupoksi. Nanti dari klik tupoksi ini muncullah butir di bawah. Di butir itu ada template-nya yang sudah muncul secara otomatis dari sistem. Ibu punten. Ya, bisa memilih. Mungkin bisa share screen aja Ibu. Tata cara pengisiannya.
Atau mungkin ada Bapak Ibu di sini yang sedang naik pangkat, bisa yang sudah melakukan pengajuan ke Kepsek dan sudah divalidasi, sudah keluar hasilnya, mangga bisa share screen juga. Silakan raise hand bagi yang sudah Ya, mengisi biar SKP. kita sama-sama melihat. Kita akan studi kasus hari ini. Sebagai informasi, SKP ini akan diterima maksimal tanggal 8 Februari di distrik. Jadi di KCD diusahakan tanggal 3 Februari sudah masuk ke kita untuk proses tanda tangan pimpinan. Baik, saya buka komunikasi saja semuanya. Ya, komunikasi aja Pak, biar kita bisa mengetahui kendalanya apa yang Bapak Ibu hadapi. Silakan unmute sendiri. Di situ sudah saya buka. Mangga Bapak Ibu, waktu dan tempatnya. Ya, ini ada pertanyaan dari Mega Mendung. Kalau SKP sudah terlanjur divalidasi tetapi ada kesalahan, apa bisa diperbaiki? Silakan Mega Mendung diperjelas kesalahannya seperti apa? Kesalahan jabatan kah? Atau seperti apa? Masalah SKP. Ini dari kepegawaian dari KCD. Pakai laptop. Dari SMA 1 Mega Mendung, tolong diperjelas kesalahannya seperti apa? Atau bisa share screen? Bu Nur, tes. Ya, mangga. Bapak siapa, Pak? Untuk record dari saya, posisi sudah di recording. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanya Pak Adrian. Ya, sudah. Mungkin kasus yang Mega Mendung sama juga di sini dengan kasusnya TU. Jadi antara realisasi dengan target itu tidak sesuai angkanya seperti yang tadi Bu Nur bilang, nggak balance, sehingga nilai akhirnya buruk. Berarti sama tadi pertanyaannya, jika sudah divalidasi kemudian hasil sasaran kerjanya tidak bagus, itu bagaimana solusinya? Salah satu contohnya tadi di sasaran kerja, jadi antara target dengan realisasi tidak sesuai. Baik itu lebih besar maupun lebih kecil. Jadi ketika tidak balance itu hasilnya buruk atau minus. Terima kasih. Dan nilai minus, Ibu? Iya, ini ada salah satu contoh di PU seperti itu Pak. Jadi Bisa antara di-share? target dengan realisasi dan waktunya. Bisa di-share? Coba di-share screen aja, Ibu. Mau di share screen contohnya Pak? Ya. Oleh Bu. Saya share ya. Sebentar. Sebentar. Saya buka. Silakan semua bisa men-share screen. Mau di share screen Bu Nur contohnya? Ya, boleh Pak. Ini Bu, contohnya Bu.
Oh iya. Sudah lihat? Nah, jadi di sini terlihat antara target waktunya dengan waktu direalisasi ini berbeda. Ya, itu masalahnya. Rata-rata lebih besar, jadi menghasilkan minus. Betul Ibu. Ini karena targetnya Jadi dia hasil 3 bulan. akhirnya buruk, Pak. Realisasinya 2 bulan. Jadi waktu yang ditargetkan itu melebihi realisasi. Ini makanya yang minus. Betul. Ya, betul. Hasilnya Iya. Ya. ini di sasaran kerja. Kalau dari edit perilaku kan ada solusi. Ya, ini sewaktu dia mengisi realisasi ini tidak sama waktu target dengan realisasi. Silakan Bu Nur. Ya. Langsung dijawab aja Pak atau Langsung aja. Saya mute dulu yang lain. Silakan Bu Nur. Dibuka lagi Bu. Bu Nur, dibuka lagi suaranya. Buka dulu. Ya. Bu Nur. Ya, Ya, terima Bu. kasih Bu Nida. Pertanyaannya dari SMA 1 Babakan Madang. Itu hampir sama dengan tadi ada pertanyaan dari SMA 1 Megamendung. Nah, di sini ada kesalahan dalam input SKP pada formulir. Nah, di sini akan tidak balance di antaranya target dengan realisasi waktu. Ya, pada target itu ada kuantitas 2, terus waktunya ada 3, tetapi dokumen yang muncul pada outputnya 2, nah waktunya 12. Jadi dikerjakan itu pada waktu 3 bulan, tetapi hasilnya itu 12. Nah, Mungkin maksudnya targetnya itu diselesaikan dalam waktu 3 bulan, tapi pada kenyataan realisasi pengerjaannya menjadi lebih lama, 12 bulan jadinya. Itu yang membuat dia minus. Betul, Pak. Nah, ini sistem dari BKD juga tidak akan sinkron, Pak, karena apa yang kita kerjakan pada 3 bulan, tetapi kita memberikan realisasi waktu itu 12, berarti 1 tahun. Nah, Bapak Ibu, untuk menyelesaikan permasalahan ini, daripada ombong, saya udah selaku fasilitator saya batalkan validasi SKP 2020. Ada fasilitator. Ya. Jadi permasalahan ini mungkin saya dibantu dengan ini dari Bapak Ibu yang bersangkutan. Saya validasi batalkan SKP 2020. Nanti yang bersangkutan akan merevisi sendiri SKP-nya pada akun yang bersangkutan. Setelah itu baru diverifikasi ulang oleh atasan dan dokumennya akan disesuaikan pada validasi. Nah, seperti itu. Karena saya harus membatalkan dulu. Jika tidak saya membatalkan di sini, akan tidak dibuka untuk proses edit. Ya, begitu Bu Nida. Bu Nida, silakan. Artinya Bu, ketika ada kasus seperti ini, yang bisa menyelesaikan adalah kembali ke KCD untuk merestart ya Bu ya, mengembalikan ke awal. Bu Nida, ini yang bersangkutan apa sedang proses naik pangkat? Ini orangnya ada sebelah saya. Naik Beliau pangkat yang Bu? mengerjakan. Aduh Ibu kok Iya, sumpah. Jadi bisa diinput ulang. Nah, kasar dibatalkan mau. Ya, Ibu Kasubag naik pangkat nggak? Pengajian naik pangkat? tidak. Nanti dulu Bu ya. Nyantai. Kita targetnya ini yang sampai 3 Februari. Ini dulu. Oke, jadi Tapi secara nanti, umum jika ada kekeliruan di validasi itu hanya bisa di restart oleh dari pihak KCD itu aja ya Pak ya, secara umum iya, ya. yang nilai minus tadi kondisi SKP buruk, maka nanti diselesaikan dulu, melapor dulu ke KCD, kita riset.
Oke, hatur nuhun Ibu atas jawabannya. Siap. Pak Dada, mangga Pak Haji. Ya, saya mungkin lagi aja Pak. Mau tanya ini kebetulan mohon maaf saya juga baru masuk nih, baru buka WA gitu. Ya. Mohon maaf, jadi tadi saya tidak mendengar dari awal. Mungkin pertanyaan saya mungkin sudah disampaikan sama Bu Nur, kali gitu Bu Nur, sudah disampaikan ya Bu Nur ya? Iya Benar. Pak. Iya. Terkait yang tadi permasalahan yang tadi targetnya di 12 bulan bisa itunya hanya 1 itu kan timbul masalah juga kita jadi nggak bisa diedit tuh. Yang keduanya tentang kepala sekolah dia unsur kepemimpinan tidak ada gitu. Mungkin disampaikan sama Bu Nur itu aja mungkin Pak kalau saya hanya menambahkan. Oke. Ya. Sepertinya belum dijawab itu Bu Nur ya? Ya, jadi untuk Pak Haji Dana, pertanyaannya hampir sama dengan Bu Nida. Atasan kepala sekolah dengan ada salah satu guru di SMA 3 Cibinong, permasalahannya sama seperti tadi punya Bu Ros. Jadi saya harus perbaiki dulu pada akun fasilitator untuk membatalkan validasi. Setelah itu baru bisa pakai Psek dan salah satu guru untuk mengedit, memperbaiki nilai SKP-nya pada verifikasi. Ya Pak. Baik Ibu, terima kasih. Silakan dulu Pak. Kami coba masalah. Ada yang lain? Yes. Bu Nida, raise hand lagi, gimana? Yang pertama. Ada yang mau tanyain Bu Nida? Halo. Maaf Assalamualaikum. Pak, ke ini reskennya. Oke, silakan. Pak Abdurrahman, mangga. Dari mana nih? Ya, saya dari SMA Gunung Sindur Pak, mau tanya Pak. SMA 1 Gunung Sindur, ya? Ya, kayaknya permasalahan saya ada 2 orang nih Pak di SMA Gunung Sindur. Saya dengan Bu Atat. Ya, perwakilannya bahwa permasalahannya sama seperti teman-teman yang lain. Cuman saya ada 2 permasalahannya. Yang pertama di dalam pembelajaran, target yang saya buat 12 bulan. Cuman realisasinya saya nggak tahu itu, saya lupa. Itu ternyata yang terketik di situ 2 bulan. Yang harusnya 12 bulan juga. Itu yang pertama. Yang kedua, ada beberapa piagam yang saya sudah dapat selama tahun 2020, saya belum masukkan. Nah, saya udah konsultasi dengan Bu Nur, karena Bu Nur kesimpulannya tidak memegang server TRK dari pihak KCD. Nah, kira-kira harus kemana saya dengan teman saya yaitu Bu Atat. Kalau Bu Atat, ya malah nilainya cukup. Pak Abdurrahman, punten, bisa di-share Ya, Pak. nilai SKP-nya? Soft file Bisa, SKP-nya? Pak. Sok, mangga. Iya, siapa? Filenya ada nggak di situ? Ada. Coba nih buat dipatkan gimana caranya. Nih, yang ini apa? Share screen. Saya jawab dulu, jika mau Benar, Pak. merubah titel atau gelar di data pribadi masih bisa. Untuk SKP sesuai dengan SK terakhir. Mau langsung dijawab aja ya Pak SKP-nya tadi. Ya, Ini ya. kita lihat dulu studi kasusnya seperti apa. Ya. Ya, yang ini Pak, yang udah di nomor 1, yaitu melaksanakan untuk mempersiapkan pelaksanaan tugas mengajar. Nah, ini di sini ada di targetnya 12 bulan. Nah, cuma di sini sebagai waktu realisasinya cuma 2 bulan. Secara logika kan nggak mungkin saya masa ngajar 2 bulan, sedangkan targetnya 12 bulan. Ya. Ini mungkin salah ketik saya gitu Pak. Nah, yang kedua ada beberapa ini mungkin saya ini salah, maaf, mungkin harus apakah yang sebagai saya dapat sertifikat pelatihan ini apakah harus adanya di tambahan atau di pokok utama gitu. Di yang dapat sertifikat penunjang. Bapak golongan berapa Pak? Punten Pak? Saya golongan 3D Pak. 3D, iya. Ya Pak. Untuk kegiatan jabatan, tugas Ya, Pak. jabatannya ini melaksanakan merencanakan pembelajaran bimbingan, melaksanakan tugas lain
Bapak sebagai waka apa Pak? Kesiswaan, Pak. Waka kesiswaan, oke, bisa dimasukkan anggota MGMP, PGRI, menjadi anggota MGMP, PGRI, menjadi anggota pramuka, pembimbing. Bapak kurang di publikasi ilmiah atau kegiatan penulisan ilmiah, karya ilmiah, dan pengembangan diri. Ya. Ya, itu nanti minimal dimasukkan angka kreditnya 2 untuk penelitian ilmiah dan 1 kalau untuk pengembangan dirinya minimal 4. Ya. Berarti ini harus merubah sasaran kerja lagi, Iya, harus bagaimana, Pak? Bu Nur? Ya, untuk yang dari SMA 1 Gunung Sindur ya Pak ya. Ya. Di Ya, situ Pak. saya sudah membatalkan validasi SKP 2020 agar bisa Bapak edit kembali Oke. verifikasinya. Oke. Ya. Pak Abdurrahman Punten, coba login ke SKP-nya. Biar kita sedikit saja. Ini yang contoh ini mungkin saya koreksi sedikit. Ini untuk angka kreditnya kalau Waka ini antara pembelajaran dengan Ya, setengah. Waka ini harusnya. mungkin keliru. Angka Ya. kredit pembelajaran dengan angka kredit Waka ini keliru. Kalau memang nilai baik itu kan ada di poin 975. 975 pembelajarannya, 975 Wakanya. Kalau Ya, nilainya memang amat harusnya baik 50-50. pembelajaran 12-19 Wakanya. Jadi ini kayaknya keliru Pak di angka kreditnya ini. Oh, Ya. keliru. Kan 6.9. Betul Bu, tidak untuk Sama. itu kan penilaian angka kredit Bu ya di OPAK. Betul. Untuk SKP ini Betul. tidak ada masalah, angka kreditnya keliru pun tidak ada masalah sih. Tapi yang pengaruh nanti di penilaian angka kreditnya di sidang OPAK. Untuk ini memang sebaiknya mendekati sesuai dengan angka OPAK. Tapi kalaupun keliru karena belum paham, yang nggak ada masalah juga sih. Sesuai OPAK 50-50 kan Pak? Iya. Sebentar Pak Abdurrahman, kita selesaikan satu-satu dulu. Oke. Nanti Bu Nur melakukan asistensi kepada Pak Abdurrahman, cara mengisi yang benar itu seperti apa. Karena kan ini sudah dibatalkan. Nah, oke. Bu Nur silakan. Ya. Nggak bisa kebuka. Nggak bisa kebuka. Ada juga nggak bukanya di realisasi, Pak. Ini Bapak bikin lagi ya? Iya, baru ini yang baru. Wah, Hah? Salah. ini belum verifikasi nih. Ini untuk Pak Abdurrahman. Ya, Bu. Di sini saya perhatikan sudah diverifikasi. Nah, berarti saya akan buka dulu akun fasilitator KCD untuk saya batalkan biar kembali kepada belum diverifikasi. Karena di sini sudah masuk pada warna hijau dengan tulisan sudah diverifikasi. Artinya saya harus memberikan batalkan dulu baru akan muncul belum diverifikasi. Nah, itu bisa Bapak kerjakan untuk edit-edit yang harus Bapak perbaiki tadi. Ya. Jadi Bapak akan aja lagi NIP-nya di saya ya. Japri saya untuk saya perbaiki ini dulu Pak. Ini nggak bisa kita buka. Iya, betul betul banget itu. Kan masih butuh itu. Ya, karena di sini sudah diverifikasi, tandanya sudah disetujui oleh atasan Bapak. Nah, sekarang kendala itu mau kita balik ke belum diverifikasi. Nah, itu saya hapusnya dari akun fasilitator, ya. Bu Nur, boleh ada masukan sedikit? Boleh. Untuk yang ini Bu Nur sama juga ada pernah kasus.
sudah diverifikasi dan keliru, ini hapus saja sama si ASN. Dia membuat tapak sasaran kerja yang baru. Kalau bisa di delete aja, emang enggak? Bisa, Bu. Berapa lama di delete? Nanti kita akan Jadi misalnya ini di program peningkatan Udah lah, oke, salah. Nggak akan ngomong. Bapak Ibu punten, ini saya share dulu aja. SKP ini kan kaitan dengan OPAK, penilaian angka kredit guru ya. Di OPAK saya akan share berapa golongan PAD itu seperti apa. Bentar. Apa? Belum bisa. Apa tuh? Yang itu. Oh, ada. Tahu dulu Pak sebelum. Seratus, 12, ini gitu. Ya, kalau itu tahu nanti dibatalin verifikasi. Pengembangan diri berapanya? Itu doang, nggak usah ditulis judul-judul. Makanya kata-kata itu Pak Excel menyopas dirinya. Kecuali dalam laporan anak kan bentuk fisiknya laporan. Oh ini. Karena pengembangan diri cukup gitu ya. Iya. 82 jam. Benar. Saya share dulu ya untuk di OPAK. gimana Pak? Saya share dulu aja. Baik Bapak Ibu, ini di OPAK atas nama Eni Kurniasi golongan ajuannya dari 3D ke 4A. Baik, ini yang di SKP Bapak Ibu. Kalau misalkan tidak ada unsur pendidikan baru, udah nggak apa-apa. Tapi, nah di sini yang saya maksud itu dalam 1 tahun Bapak Ibu ada mengisi, merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan menilai hasil pembelajaran, menganalisis hasil pembelajaran, melaksanakan tindak lanjut hasilnya. Ini harus ada di SKP. Poinnya berapa? Sesuaikan dengan nilai PKG-nya. Supervisinya berapa? Ini 19,5. Ya, masukin aja kalau misalkan sangat baik. Targetnya seperti itu. Realisasinya seperti apa? Silakan diajukan. Kemudian, menjadi wali kelas. Boleh, kalau misalkan nggak ada, misalkan menjadi wali waka. Mangga. Poinnya berapa? Ini pun harus 50-50. Dan harus ada laporannya. Ada hasil supervisi dari Kepsek, penilaian kinerja Waka. Nilainya tidak boleh lebih dari 50% dari kegiatan pembelajaran. Kalau misalkan di sini tadi usulannya 19,5, maka ini harus dibagi 2. Kalau sebagai Waka kesiswaan atau Waka kurikulum. Kemudian membimbing siswa dalam ekskul, mangga. Menyusun kurikulum pada satuan pendidikan, mangga. Itu masuknya ke melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah. Lalu ada PKB-nya. Di sini pun harus masuk karena sudah di 3D ke 4A. 3D harus ada kegiatan fungsional atau kegiatan kolektif di MGMP. Lamanya antara 30 sampai dengan 80 jam bisa masukkan. Nilai poinnya 1.
Kemudian ada laporan hasil penelitian. Dengan narasinya membuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian pada bidang pendidikan di sekolahnya. Diseminarkan dan disimpan di perpustakaan. Nilainya 4 poin. Karena udah 3D, sebaiknya harus ada. Bagi yang mengajukan kenaikan pangkat di golongan 3D ke 4A, ini harus ada. Jadi ada 4 poin minimal yang harus ada. Pertama, saya ulang lagi, di penugasan, melaksanakan proses pembelajaran, yaitu merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan menilai hasil pembelajaran, dan seterusnya. Sesuaikan nilai PKG-nya. Kemudian, diklat fungsional. Minimal harus ada, tadi saya bilang 4 poin, itu kalau ini 1 tahun ya SKP-nya, berarti minimal hanya 1 aja sudah boleh. Silakan dimasukkan. Kemudian laporan hasil penelitian, itu membuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian, enggak, itu pun harus ada. Sebagai wali kelas, kalau memang ada, mangga dimasukkan, kalau enggak ada juga enggak apa-apa. Sebagai wakil kesiswaan, kalau ada laporannya, ada nilai penelitiannya, nilai supervisi dari Kepseknya, mangga. Tapi kalau tidak ada pun jangan, karena ini akan mengurangi nilai dari tugas utama Bapak Ibu, yaitu sebagai guru di kelas. Untuk unsur penunjang, menjadi anggota profesi boleh dimasukkan. Nilainya 0,75. Menjadi anggota kepramukaan juga boleh dimasukkan. Boleh juga enggak. Ini hanya 1 kali ya. Jangan nanti double. Jadi untuk 1 tahun ini kegiatan 1 ini aja. Baik, itu cukup mungkin dari saya sebagai operator di OPAK. Silakan untuk Ibu Nur, saya kembalikan. Tata cara pengisiannya mungkin disesuaikan seperti ini saja. Ya, terima kasih Pak Adrian. Nah, yang tadi adalah masuk dalam unsur utama dan unsur penunjang yang tercantum pada Bapak Ibu. Ya, ada linknya nih Pak. Sudah disertakan dengan angka kreditnya juga. Nah, jika di situnya ada kekeliruan ataupun kelupaan dari Bapak Ibu belum masukkan, ya saya akan batalkan validasi di akun fasilitator KCD untuk diedit kembali. Itu Pak. Banyak yang pada mau naik pangkat ya Februari, kalau yang enggak tanggal. Iya, ini kita minta untuk naik pangkat TMT 1 April Bapak Ibu. Kita mempercepatkan dalam ya. Jadi kita utamakan yang naik pangkat dulu. Dengan tidak mengurangi rasa hormat bagi Bapak Ibu yang belum naik pangkat. Kami akan melayani, tapi ini deadline waktunya dari Dinas Pendidikan. Itu Bapak Ibu. Semua akan terlayani Bapak Ibu, tapi untuk prioritas karena kita di deadline kejar waktu, efeknya nanti kalau SKP 2020 tidak beres, maka seluruh pengaju akan distatuskan BTL, berkas tidak lengkap. Artinya ada penundaan kenaikan pangkat. Boleh bertanya lagi Pak? Mangga. Pertama yang terkait target 2021 Pak. Itu kan di target 2021 itu ada tulisan yang dibagi per bulannya. Itu memastikan saja karena masih banyak yang bertanya, berarti itu belum diisi ya untuk yang pengisian target 2021. Kemudian target 2021 apakah harus diverifikasi juga atau tidak? Itu itu 2. Kemudian pertanyaan yang ketiga, banyak yang naik pangkat di bulan Oktober
2020, misalnya jika penutupan dalam SKP 2020 apakah mempergunakan golongan yang sudah baru, golongan 3C? Mungkin itu 3 pertanyaan. Terima kasih. Golongan yang sudah baru. Kalau udah ada SK-nya naik pangkat di bulan Oktober, jadi di Desember itu SKP-nya apakah mempergunakan golongan yang baru atau masih yang lama? Kalau sudah ada SK-nya, sudah diterima, sudah diupload di Siap Jabar, gunakan SK pangkat terbaru. Baru ya? Ya. Dulu golongan 3C, jadi di SKP terakhir saya mempergunakan yang 3D. Iya. Nah, terkait target yang baru 2021 bagaimana, Pak? Target yang baru, mangga Bu Nur. Ya, prinsipnya sama aja sih, Bu. Target untuk 2021. Bapak Ibu untuk mengisi SKP 2021, ketika membuka link kinerjanya, itu klik pada tahun 2021 ya. Jangan ketika masukin passwordnya setelah username, setelah itu password. Nah, kliknya 2021. Masih seperti yang kita edit SKP 2020. Nah, masuk dalam input sasaran kerja. Milih IKI dan target SKP. Nah, di situ Bapak Ibu akan masukkan nama-nama ataupun target SKP hampir sama dengan SKP 2020 ya, masih pada unsur penunjangnya ada, unsur utama ada, dan diikutkan dengan angka kreditnya di situ. Untuk perincian pada bulan, karena ini Bapak Ibu JFT, Jabatan Fungsional Tertentu Guru dan Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, itu belum ada instruksi dalam IKI. Ya, indikator kinerja individu, belum ada. Nah, itu diabaikan aja dulu Bapak Ibu, dilewatkan dulu untuk IKI. Ya. Terus validasi, ketika mau verifikasi, Bapak Ibu yang penting mengisi SKP 2021 dulu, nanti akan diverifikasi. Kami juga masih ada koordinasi bahwa akan langsungkah diverifikasi oleh atasan ataukah diberikan waktu berapa bulan kemudian ya. Karena mohon maaf Bapak Ibu, dari BKD sendiri belum menurunkan secara rinci pengisian SKP 2021 bagi OPD Disdik yang khususnya Bapak Ibu guru. Belum ada. Cuman kita mengambil satu langkah bahwa Bapak Ibu selalu mengisi SKP dengan contoh masih pada 2020 ada unsur penunjang dan ada unsur utama diikutkan dengan angka kreditnya. Itulah Bapak Ibu. Terima kasih Bu Nur. Berarti kesimpulannya adalah tetap mengisi di tupoksi, rincian tidak perlu diisi, dan jangan diverifikasi dulu sampai ada info berikutnya dari KSD atau BKD, gitu ya Bu ya? Ya, baik Bapak Ibu. Ternuhun Bu. Ya, IKI-nya jangan diisi dulu, yang IKI di situ sudah ada muncul ketika Bapak Ibu buka pada akun masing-masing di lapor Siap Jabar ya, di dashboard menunya itu ada lapor. Nah, di situ jangan Bapak Ibu buka dulu, ada IKI bulan 1 sampai bulan 12, itu jangan diisi dulu Bapak Ibu ya. Walaupun ada template-nya muncul, lewatkan saja, abaikan saja nggak apa-apa, karena belum ada instruksi dari BKD ataupun distrik untuk jabatan JFT. Kecuali untuk jabatan umum ya Bu ya, seperti Kasubag gitu ya, atau tata usaha. Ya, penambahan bagi Bapak Ibu Kasubag tata usaha sekolah dan staf pelaksana sekolah itu aktivitas harian sudah mulai dijalankan karena pada awal bulan Februari ini mulai kita akan ada informasi untuk mengisi IKI Januari yang diisi pada bulan Februari.
Ya, seperti yang sudah saya sampaikan. Sinyalnya goreng ya. Izin bertanya, Bu Nur. Silakan, Pak. Assalamualaikum Ibu, saya izin bertanya. Waalaikumsalam. Ibu, saya Nur Halimah dari SMA 1 Jonggol. Tadi udah juga komunikasi dengan Ibu. Iya, Bu. Saya karena mau ngajuin pangkat di April ini, ada nilai saya yang ini apa namanya? Nilai capaian SKP-nya jadi cukup karena ada yang minus. Iya, saya langsung jawab aja ya Bu Nur Halimah. Tadi sudah Ya. saya komunikasi dengan Pak Amir, Kepala Sekolah 1 Jonggol, perihal SKP Ibu ada bermasalah pada nilai perilaku. Nah, nilai perilaku itu ada yang cukup. Tadi dengan langkah-langkah saya sudah sampaikan ke Pak Amir, karena akan berhak untuk memperbaiki nilai perilaku itu adalah atasan Ibu. Ya, nanti dibuka pada akunnya, akun TRK Pak Amir, pada nilai validasi. Nah, dalam validasi pada akun dashboard menu itu muncul nama Ibu. Nah, di situ nanti diklik edit nilai perilaku. Nah, disitulah akan muncul nilai, misalkan Ibu nilainya kurang pada disiplin. Contohnya di situ 70, harusnya 76 atau 77. Nah, yang berhak memberikan nilai itu adalah atasan Ibu. Berapapun nilainya itu adalah kewenangan dan kebijakan dari atasan Ibu. Setelah itu nanti baru Ibu ngeprint kembali, biar nilai itu akan berubah. Diekspor kembali ya Bu, seperti biasanya. Tapi ini Bu yang minus nilai saya realisasi, karena targetnya 12, realisasi jadi 12. Di situ yang minusnya Bu, untuk kegiatan. Saya juga sudah validasi, batalkan validasi Bu. Tadi Bapak juga udah sampaikan Bu Nur, di sini juga Bu Nur Halimah nilainya kecil pada penilaian sasaran kerjanya. Nah, tadi saya sudah batalkan juga. Nah, Ibu tinggal edit aja lagi di akun Ibu sendiri. Iya, tadi udah Bu, tapi nggak muncul karena yang Ibu buka yang beda ininya, sasaran kegiatannya. Saya Kan tadi Ibu, udah ya, Ibu buka pada akunnya, setelah itu kan Ibu buka di tutup SKP. Nah, nanti dilihat lagi di situ. Untuk verifikasi apa yang kesalahannya di situ, Ibu bisa edit dan dimunculkan yang seharusnya, gitu Bu. Nah, setelah itu diklik pada simpan. Nah, nanti Pak Amir akan verifikasi kembali. Ya, Gitu, ya, Bu. baik. Ya, mohon bantuannya ya Bu. Ya, sama-sama. Izin bertanya, Bu Nur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Kartanto. Terima kasih Bu Nur. Yang pertama, sekolah kami untuk yang 2021 itu sudah sampai pada level verifikasi kepala sekolah. Apakah perlu dibatalkan atau tidak? Yang kedua,